Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, permasalahan pokok ekonomi. Yang kedua, pengertian sistem ekonomi. Dan yang ketiga, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, yang A, inti masalah ekonomi. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang terbatas. Yang B, permasalahan pokok ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik terdiri dari: yang A, produksi, yang B, distribusi, yang C, konsumsi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama. Jika produksi tidak berlangsung dengan baik, tidak sesuai dengan rencana, dan keadaan barang dan jasa tidak akan tersedia. Berikut distribusi, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Yang C, konsumsi, kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. 2. Masalah pokok ekonomi mikro atau ekonomi modern. Masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang C, solusi terhadap masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang terjadi harus diatasi agar kemakmuran masyarakat dapat terwujud. 1. Membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Hal yang harus dilakukan dalam menentukan pilihan: yang A, analisis biaya peluang. B, analisis biaya manfaat. C, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. D, berpegang pada prinsip. 2. Manfaatkan biaya peluang. Biaya peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Menurut N. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. 3. Menentukan skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas kebutuhan. Yang lebih penting harus didahulukan pemenuhan daripada kebutuhan lainnya. 4. Pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan. 5. Penerapan ekonomi yang tepat.
Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan serta digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu A. Sistem ekonomi tradisional, B. Sistem ekonomi komando, C. Sistem ekonomi pasar, D. Sistem ekonomi campuran, E. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Ciri-cirinya: 1. Karena bersifat tradisional, berarti teknik produksi diperoleh dari turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya menggunakan sedikit modal. 3. Pertukaran masih digunakan dengan sistem barter. 2. Sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi ini, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat sangat kecil. Ciri-cirinya: 1. Semua alat produksi dikuasai negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada. Pekerjaan yang tersedia atau siapa yang bekerja dikuasai pemerintah. 3. Kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Segala keputusan berada di tangan pemerintah. C. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Jadi pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. D. Sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah dan masyarakat harus saling berinteraksi dan saling membantu dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar. E. Sistem perekonomian Indonesia. Pembahasan ekonomi Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Demikian materi hari ini. Sampai di sini saja pembahasan materi hari ini. Cukup sekian, terima kasih.